Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syariah ibadah sebagai tugas pengganti UTS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nadim Abdurrahman dengan NIM 11032 10018 dari kelas TK 4505. Yang pertama ada akidah atau keyakinan. Dalam bahasa Arab, pengertian akidah adalah kata yang berasal dari al-aqdu, yang berarti ikatan, atau tsiku, yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu, yang artinya mengokohkan, menetapkan, dan ar-rabtu biquwah, yang berarti mengikat dengan kuat. Sederhananya, pengertian akidah adalah apa yang diyakini oleh seorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Kedudukan akidah. Yang pertama sebagai pilar pertama Islam, dan yang kedua sebagai fondasi bangunan Islam. Menurut ajaran Islam, akidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, akidah adalah pondasinya. Adapun ajaran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah rumah yang sangat rapuh. Maka akidah yang benar merupakan pondasi bagi tegaknya agama dan diterimanya suatu amal. Yang kedua ada syariah ibadah. Syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Sedangkan ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui tuntunan atau contoh dari para rasulnya. Kemudian ada ragam ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdoh, yaitu adalah ibadah murni yang murni ibadah. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh, yaitu adalah ibadah yang tidak murni. Ibadah mahdoh adalah amal ucapan yang merupakan jenis ibadah di mana penetapan berasal dari dalil syariat. Jadi, semua perkataan atau ucapan dalam ibadah mahdoh tidaklah bernilai kecuali ibadah. Ciri-cirinya, ibadah mahdoh ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakan, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Kemudian, ibadah mahdoh hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu dan tidak ada jalan yang lainnya sekalipun melalui akal atau budaya. Contoh sederhananya adalah sholat yang biasa kita kerjakan. Sholat termasuk dalam ibadah mahdoh karena memang ada perintah atau dalil khusus tentang pelaksanaan ibadah ini. Kemudian yang kedua, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah perkataan atau perbuatan dalam ibadah. Ghairu mahdoh asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi statusnya dapat berubah menjadi ibadah jika melihat dan menimbang niat orang yang melaksanakannya. Ciri-cirinya, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Kemudian, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan bahkan sudah dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh sederhana dari ibadah ghairu mahdoh adalah ketika kita makan. Seperti yang kita tahu, makan bukanlah ibadah khusus dan bahkan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita bisa makan kapan saja, baik ketika lapar ataupun tidak. Apa yang dimakan pun bisa makanan apa saja kecuali yang sudah diharamkan. Namun, aktivitas makan kita bisa menjadi sebuah ibadah yang bahkan dinilai berpahala jika kita meniatkan dengan sesuatu yang baik. Misalnya, kita berniat makan agar kuat dalam menjalankan ibadah wajib seperti sholat atau untuk berjalan ke masjid. Kemudian yang ketiga ada akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau peragai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang, telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Ruang lingkupnya, yang pertama ada hablum minallah, hubungan dengan Allah. Contohnya, menunaikan perintah syariat, rela dengan ketentuan dan takdir, serta pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada hablum minan nas, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Contohnya, yang pertama ada saling membantu dengan tetangga, yang kedua memberi makan anak yatim, yang ketiga mengasihi orang miskin. Yang terakhir ada hablum minal alam, yaitu hubungan manusia dengan alam. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan, mencegah penerbangan liar, dan tidak mengeksploitasi alam. Kesimpulan,
Diibaratkan sebagai pohon, akidah adalah akarnya. Kemudian syariah ibadah adalah batang dan daunnya. Dan akhlak adalah buahnya. Di saat kita belum memiliki akar yang kuat atau akidah yang kuat dalam menjalankan ibadah, maka dengan demikian ibadah yang dijalankan tidak akan menghasilkan buah yang baik atau akhlak yang baik. Maka ibadahnya dianggap sia-sia atau tidak bermakna. Ya, sekian terima kasih. Jika ada salah kata atau salah penyebutan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.